Oke, 同学们，大家下午好。Bisa ya kedengaran ya? Oh, 听到了。好的，谢谢 Ibu Lia ya sudah bantu direspon. Baik, 大家今天下午都在哪儿呢? Teman-teman pada sore hari ini ada posisinya di mana? Boleh share ke saya juga ya. 好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Jadi welcome ya teman-teman ke program menjawab hari ini. 很高兴又能和大家在今天的节目上见面。Jadi senang sekali ya ketemu dengan teman-teman semua lagi di program hari ini. Oke, 好, ada Bu Ajun ya, 我在家. Oke, baik Bu Ajun ya. Terus ada yang sudah hadir bersama kita, ada Ibu Xiuzhen, 然后 Ibu Leni ya. Oke, baik sudah hadir bersama kita. 再来是 ada Ibu Lia ya tadi ya, ada Ibu Lina juga yang sudah hadir. 好的，我今天将来回答大家的问题ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman hari ini. Nah, kalau di kelas kebetulan panjang berhalangan ya. Jadi memang tidak ada pertanyaan. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh silakan di chat ke chat room. Saya akan bantu jawab ya. Oke ya, ada Pak Jordi juga, 我在家老师. Oke ya, banyakan 在家是吧? Oh, oke ya, banyakan di rumah ya. Baik. 好, kita baca dulu ya pertanyaan pertama. Sepertinya saya sudah lihat ada Pak Andreas ya dari Autalia yang chat pertanyaan panjang sebentar ya. Saya share dulu. Biasa layar untuk saya tulis sebelum saya bacain pertanyaan ya. Oh, 出现了是吧? Sudah muncul ya. Oke, kita baca pertanyaan pertama dari Pak Andreas ya. 老师下午好, tolong dicek mana yang benar dari dua pasang kalimat ini. Oke, baik, saya coba baca dulu ya. Kalimat pertanyaan pertama gitu ya. 这是我的最喜欢电影 atau 这是我最喜欢 yang kedua Pak. 这是我最喜欢的电影. Jadi dia grammarnya seperti ini teman-teman ya. 这是我最喜欢的电影 ya. Jadi 这是我最喜欢的电影 gitu ya. 这是我最喜欢的电影. Jadi ini adalah gitu ya. Film yang paling saya suka. Sebenarnya ini adalah objeknya teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang benar Pak Andreas. Kalian teman-teman bisa lihat contoh kalimat. Jadi ini adalah film yang paling saya suka gitu ya. 这是我最喜欢的电影 gitu ya. Ini adalah film yang paling saya suka. Oke, jadi teman-teman kalimat ini kelihatan panjang banget, tapi enggak, dia sebenarnya 这是 udah pasti teman-teman tahu, oh ini adalah, berarti ini adalah benda. Mungkin teman-teman lihat, oke, langsung ini benda, tapi kok ada saya, ada kata benda tianjing gitu ya. Enggak, ini kalimat perluasan gitu ya. Bendanya mengalami perluasan, dijelasin bahwa filmnya adalah yang paling saya suka gitu ya Pak Andreas ya. Jadi kalimat yang benar yang ini. Terus saya baca dulu kalimat berikutnya. Oke, kalimat kedua. 我吃饭和朋友 atau 我和朋友吃饭 gitu ya. 我和朋友吃饭. Oke, kalau yang kedua ini saya mau tanya teman-teman. 我吃饭和朋友 atau 我和朋友吃饭. Kebetulan kita sudah belajar benar nggak di lessonnya kita. Jadi sebelum saya jawab,
Saya boleh ya minta teman-teman membantu saya nih gitu berdasarkan dari materi yang kita sudah pelajari. Jadi kalimat pertama itu adalah 我吃饭和朋友 atau 我和朋友吃饭. Yang kedua ya, benar. Jadi Pak Andreas, kalau saya boleh bilang gitu ya bahwa kalau ada he, dia sebenarnya si subjek dan siapa, dan itu posisinya tetap subjek. Jadi kita perlu mengedepankan gitu ya. Jadi kalau misalnya gitu patokannya, oh iya Lausri bilang siapa dan siapa itu tetap dia adalah subjek. Nah, makanya di depanin semua ya. Semoga tipsnya berguna. Jadi, 我和朋友吃饭. Ya. Nanti mau diganti subjeknya siapapun, teman-teman nggak akan bingung karena sudah tahu patokannya gitu ya. Oke, siap Pak Andreas untuk kalimatnya. Saya senang sekali karena ini kalimat basic, tapi Pak Andreas mengkonfirmasi sehingga menurut saya memang yang benar itu kita basicnya benar dulu, nanti ke depannya pasti bagus ya. Nin, Pak Andreas, terima kasih buat pertanyaannya ya. Pengyo itu teman, ke itu dan ya. Bagi teman-teman yang sudah menjawab di chat juga, 非常感谢大家的反应 ya. Terima kasih buat responnya teman-teman semua. 吃饭 makan. Tadi ada yang tanya 最itu adalah paling Ibu. Paling saya suka. Ya, jadi 这是我最喜欢的电影. Ini adalah film yang paling saya suka ya. 电影 itu film. Oke, silakan teman-teman mau screenshot sambil saya cek lagi pertanyaan ya. Oke, Pak Andrea sudah kejawab. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Antonio. Pak Bernardus ya kayaknya ya. Oke, lalu dalam kalimat 他已经回家了, 已经 sama le, artinya sama-sama sudah. Mengapa itu pakai le lagi loh? Kalau nggak pakai le, apakah boleh? Boleh Pak, boleh. Jadi benar, mereka menyatakan arti yang sama ya. Saya tulis ya Pak ya. Jadi izin sama le, betul. Mereka punya makna yang sama, cuman nggak sinonim sih. Terkadang itu kalau sinonim kan kita berpikir saling menggantikan. Nah, makanya pertanyaannya bagus. Kenapa kalau sudah pakai icing, pakai le lagi gitu ya? Ngapain double-double gitu? Nah, tapi enggak sih. Mereka itu bukan sinonim ya, tapi sama maknanya ya. Oke, saya tulis dulu. Icing. Icing ini adalah kosakata, sudah. Gitu ya. Kalau le, ini dia partikel, Pak. Terus posisinya beda. Posisi di kalimat beda, ya kan? Sama itu mereka bukan sinonim, jadi nggak bisa saling menggantikan posisi ya. Le-nya bisa artinya sudah, dan dia punya arti-arti yang lain. Kalau ijing cuma memang artinya sudah, itu ya. Jadi contoh kalimat dari Bapak saya tetap ambil aja, saya nggak ini. Nah, ha ijing huijia, artinya dia sudah pulang ke rumah, betul. Kalau misalnya ha ijing huijia, boleh nggak? Boleh. Tapi kalimat itu kayaknya gantung Pak Bernardus. Seperti itu ya. Kalau kita yang paham maksudnya bahasa Mandarin itu kayaknya gantung gitu. Ada sesuatu nggak selesai. Jadi memang ha ijing huijia, dia sudah pulang ke rumah. Dan itu menandakan kalimat itu beres gitu ketika ada le-nya. Seperti itu Pak. Tapi kalau ha huijia le, itu oke. Nggak pakai izinnya malah nggak apa-apa. Gitu Pak. Semoga kejawab ya Pak. Jadi mereka bukan saling menggantikan kayak gitu ya. Jadi malah 他已经回家, dia agak gantung. Tapi kalau 他已经回家了, oh oke, beres. Orang yang dengerin juga tahu, oh ini udah selesai. Nah, tapi kalau misalnya Bapak bilang, oh ya udahlah, gak usah ribet-ribet, saya nggak pakai izin, boleh nggak? Boleh. Berarti 他回家了, oh dia sudah pulang ke rumah. Maknanya sama, gitu ya. Oke, silakan di screenshot. Saya mau ganti halaman berikutnya. Oke, bukaci ya Pak. Kita lanjut ya. Saya pertanyaan berikutnya. Dari Bulia, Laoshi kalau mau bilang baru pulang dari kantor, gimana bahasa Mandarinnya?
baru pulang dari kantor. Oke, baik. Teman-teman boleh bantu saya translate juga. Sepertinya kalau yang gelombang sebelumnya sudah tahu ya apa ada kosakata itu gitu ya. Oke ya, saya lanjut ya halaman berikutnya. Jadi pertanyaan dari Bulia adalah saya baru pulang dari kantor. Ada darinya teman-teman ya. Saya catat dulu ya. Jadi teman-teman bisa sambil pelan-pelan bikin kalimat latihan ya. Baru pulang dari kantor. Nah, kalimat ini karena ada dari kantornya, dari itu adalah, masih ingat dari? Ayo, kosakata dari. Cong. Nah, kalau misalnya baru baru saja, kayaknya tadi ada yang jawab ya. Saya coba lihat. Iya, ada Bu Nani yang bantu jawab Kang gitu ya. Jadi baru itu adalah Kang, kita di apa grup yang sebelumnya itu udah dapat kosakata ini ya. Kalau yang baru mulai belum dapat Kang itu baru, artinya baru saja gitu ya. Kang karena ada dari, jadi Kang Cong kantor atau perusahaan kita bilang Kungsi, Kang Cong Kungsi pulang kembali. Berarti Kang Cong Kungsi Huilai. Misalnya contoh ya, Kang Cong, saya kasih pinin dulu ya. Kungsi Huilai. Contoh saya ada tamu di rumah gitu ya. Terus saya pulang ke rumah, saya buka pintu, terus tamunya tanya saya gitu ya. Habis dari mana? Gitu kan ya. Nah, saya akan bilang, 我刚从公司回来. Ya, jadi saya baru pulang dari kantor. Ini ya Bu Lia ya, semoga menjawab ya. Kalau yang ditranslate sama teman-teman, saya ada lihat ya beberapa teman-teman yang merespon di chat, ada Bu Nani, 我刚回公司 itu artinya berbeda. Ayo, ada yang mau bantu saya translate? 我刚回公司 ya, kalau 刚从公司回来berarti baru pulang dari kantor. Tapi kalau 我刚回公司 ini kalimat, tapi artinya berbeda. Teman-teman bantu saya ya. 刚回公司，我刚回公司。Ayo dibantu. 我刚回公司是什么意思呢？我才回公司 sama ya, Bu Helena pakai cai juga boleh ya, artinya barusan gitu ya. Nah, jadi sama nih, cuma kungsinya pakai SI sama cai-nya pakai CAI ya Bu Helena ya. Jadi CAI, cai. Huruf Mandarinya ini boleh, boleh. Di sini ini sama yang ini boleh saling menggantikan ya. Kita sudah belajar di modul. Ada yang membantu saya translate? Oke, lupa. Iya, saya baru pulang ke kantor, balik ke kantor, Kang Hui Kungsi. Jadi contoh gini, misalnya ada yang tanya saya, Laupan gitu ya, bosnya mana gitu. Terus saya jawabnya gini, Hui Kungsi, saya baru kembali ke kantor. Jadi saya dari luar baru balik ke kantor. Jadi saya nggak tahu posisi bosnya ada di mana. Iya teman-teman ya. Jadi 我刚回公司 tahu bosnya ada di mana. Ini berarti saya baru kembali gitu ya atau pulang ke sebentar. Oke, sinyal saya tiba-tiba hilang, nggak apa-apa. Sebentar, saya tunggu dulu ya yang tab layarnya hilang ya teman-teman ya. Baik. Sebentar. Ini harusnya sudah balik ya. Oke, saya share lagi yang tulisan saya.
Oke, balik. Oke. Teman sudah muncul teman-teman. Oke, balik. Jadi, 我刚回公司 berarti saya baru kembali ke kantor, gitu ya. Jadi ini adalah maksudnya mau ngomongin baru pulang dari kantor. Jadi kita perlu 我刚从公司回来 gitu ya, berbeda makna dua kalimat ini. Silakan bagi teman-teman yang mau screenshot, silakan ya. Oke, baik. Saya langsung bacain pertanyaan berikutnya. Cuman karena tadi saya sempat keluar, ini chatnya hilang semua. Ada teman-teman yang boleh bantu kopas? Ya, boleh bantu saya kopas ya. Oh, ada Ibu Ginta ya. Nah, yang tadi sebelumnya kalau merasa, Losu kayaknya saya belum direspon, silakan dikopas lagi ya teman-teman ya. Karena tadi saya sempat keluar, terus chatnya hilang semua ya. Oke, baik. Ada Ibu Ginta, Laoshi, kalau sebentar lagi kita mau libur kantor, itu Mandarinnya apa ya? Apakah 我们公司要放假了？对对，可以说我们公司要放假了，liburan ya, atau 要休假也可以休假，休息的休，放假itu lebih kayak liburan sekolah gitu ya. Nah, tapi kalau ada perusahaan juga bilang 放假 itu boleh, sama 休假。ini saya boleh next? Sudah selesai semua screenshotnya? 好了吗，同学们？Sudah semua? Saya next ya, Halo. Oke, jadi yang dibikin kalimat oleh Ibu Ginta itu sudah benar. 我们公司要放假了 ya, boleh. Saya tulisin ya. Jadi teman-teman ini kalimat basic juga. Kita juga belajar liburan gitu ya. Jadi kita bisa bikin kalimat pakai liburan. 我们公司要 ini artinya udah mau gitu ya. 要nya mau ya, 要放假了。 sudah mau ya. Nah, di sini le-nya keluar lagi menyambung pertanyaan Pak Bernadus ya. Jadi tadi teman-teman masih ingat saya bilang le itu dia punya banyak arti selain artinya benar-benar sudah. Fangja. Sebentar ya, saya kasih ini dulu. Nah, kalau di sini si le itu ya, kebetulan ada muncul, jadi ada konteks kalimat, saya boleh jelasin ke teman-teman juga. Di sini le-nya bukan artinya sudah terjadi, tapi dia adalah satu frase dengan yao dan le. Yao sama-sama le, yao fangja le, artinya sudah mau liburan. Pertanyaan saya ke teman-teman adalah, sudah liburan belum? Belum terjadi. Ya, itu ya. Jadi, le itu nggak melulu selalu yang sudah terjadi. Enggak, teman-teman. Kita lihat konteks ya. Nah, yang tadi saya bilang, oke, boleh pakai fangja. Boleh pakai, jia-nya ada 4 ya. Boleh pakai 休假. Nah, itu 休息的休. 休息, kita udah belajar istirahat ya. Nah, 休假 ya, artinya liburan. Libur gitu ya, untuk perusahaan boleh. 休假, libur. Ya, oke. Itu dari Ibu Ginta. Saya lanjut dulu ya. Ada pertanyaan dari Bu Lina. Ya, teman-teman screenshot dulu sambil saya baca pertanyaan. Ibu Lina tanya, 老师有点儿 dan 一点儿 apakah sinonim dan saling menggantikan? Oh, bukan Ibu ya. 有点 itu agak. Kalau 一点儿 itu sedikit. 不一样. Itu jauh berbeda ya. 不一样. Oke ya, boleh saya tulis. Jadi 有点儿. Sama 一点儿 gitu ya, VS 一点儿. Mau tambahin R boleh ya, 有点儿 sama 一点儿 ya. Sebenarnya 有点儿 ini singkatan dari 有一点儿 gitu ya. 有一点儿 itu singkatan dari 有点儿. Jadi sebenarnya ini lengkapnya yang sebelah sini ya, harusnya 有一点儿. Nah, gitu ya. Tapi kok jadi mirip-mirip, ada itiarnya gitu. Tapi artinya berbeda ya. 有
一点儿，有点儿。Ya, R-nya kepisah jauh di sini aja ya. Jadi 有点 itu agak, misalnya 今天有点热, berarti artinya apa? Hari ini agak panas ya. 今天有点热, misalnya ya. 今天有点热, panas. Hari ini agak panas. 有点 ya agak, sorry ya saya garis. Nah ini agak, itu panas ya. Kalau 一点 itu sedikit, sedikit nanti di belakangnya ini agak. Agak itu bisa agak panas, agak marah, agak dingin gitu ya. Jadi dia biasanya kalimat kata sifat. Tapi kalau 一点 itu sedikit apa? Sedikit benda. Contohnya 一点水, 一点糖, misalnya contoh ya, sedikit air, sedikit gula, 一点东西, sedikit barang. Jadi berbeda ya. Ini sudah, silakan di screenshot dulu. Nanti saya kasih contoh kalimat 一点 sedikit ya. Oke. Itu yang tadi ditanyakan oleh Ibu Lina ya. Nah, kalau ideal kita kasih contoh-contoh. 我有一点 apa ya? Oke, contoh gini. 我这儿有一点 Nah, ini ada pakai yo. Jadi teman-teman perlu harus hati-hati mentranslate konteks kalimat ya. 我这儿有一点有点 gitu ya. 有一点钱 contoh ya. Koma, ni na去用吧. Gitu ya. Misalnya teman kita lagi kesusahan, kita bilang, saya di sini ada sedikit uang gitu ya, kamu pakailah gitu ya. 我这儿有一点钱，你拿去用吧. Kamu pakailah gitu ya, kalau kita bahasanya bilangnya gitu ya. 我这儿有, di sini有-nya ada 一点钱, sedikit uang, maksudnya uangnya, mungkin uangnya banyak sebenarnya menurut teman-teman, tapi orang ini ibaratnya dia merendah lah kita bilang ya, dia bantu orang, dia bilang ya udah ini ada sedikit uang kamu pakai gitu ya. Jadi 一点钱 ini sangat subjektif ya teman-teman ya, bukan benar-benar sedikit ya, belum tentu ya teman-teman ya, jadi ini sedikit ya, 一点. 我这儿有一点钱，你拿去用吧. Kamu ambil untuk pakai gitu ya. Jadi kita kayak mau bantu teman-teman kita yang lagi ada kesusahan, kesulitan seperti itu. Baik, itu untuk pertanyaan Bu Lina. Saya scroll dulu ya. Ibu Leni, 你喜欢做什么的休息? Apakah kalimat ini benar? Bu Leni, boleh saya tahu arti dalam bahasa Indonesianya? Karena saya belum dapat maknanya gitu ya. Nah itu saya tunggu ya Bu Leni ya. Nah kemudian kita lanjut ke Xiaoming. 老师请解释离合动词. 离合 maksudnya kata kerja dari 离合 gitu. Li itu jarak atau berpisah. Kalau he itu berarti he berarti bergabung jadi satu. Tapi ini dua kosakata yang bertolak belakang. Maksudnya menjelaskan satu-satunya atau seperti apa ya. Saya tunggu ya. Oke. Baik. Ya, Ibu Xiuzhen boleh mau pakein 快要 yang tadi ya. Nih, 要放假了. Ibu Xiuzhen mau tambahin 快要放假了. Boleh Bu, boleh ya. Artinya sama kok ya. Oke. Berarti ini sudah kejawab ya. Sebentar laginya tidak perlu diterangkan ya, Laoshi. Tidak usah Ibu Ginta ya, pas banget saya lagi buka ini ya, karena direspon. Nggak usah Bu, jadi karena sebentarnya itu, ya bentar lagi ya, kalau kita bahasa Indonesia bilang gitu. Tapi bahasa Mandarin kita langsung aja, 我们公司快要放假了, 我们公司要放假了, boleh. Jadi nggak usah diterangkan.
lagi ya. Dia ya jadi nggak semua ditranslate sebenarnya. Yang penting kalimat ini mewakili makna yang kita maksud itu ya. Oke, terus lanjut ada Pak Andreas juga yang tolong dikonfirmasi Laoshi bahwa izin dan le itu berbeda. Contoh, 我知道已经 dengan 我知道了. Oh, 我已经知道了吧. Dia posisinya berbeda juga. Tadi mungkin saya kelewatan ya kasih yang lengkap ya. Bagus ya, pertanyaannya bagus. Jadi di sini aja ya teman-teman ya. Posisi mereka juga berbeda sih teman-teman. Kalau le itu biasanya dia di belakang kata kerja. Tapi kalau izin itu biasanya di depan kata kerja ya. Jadi yang dikonfirmasi Pak Andreas menurut saya bagus. Sekalian jadi teman-teman bisa saya kasih clue gitu ya. Bahwa yang ini nih teman-teman tadi kita bahas tentang izin ya. Nah ini izin sama le gitu ya. Selain mereka itu berbeda gitu ya. Nah posisi di kalimat juga berbeda ya. Saya izin ya untuk tulisnya lengkapnya di belakang. Jadi 我已经知道了 gitu ya. 我已经知道了。知道. Oh, Laoshi saya nggak mau pakai le. Boleh nggak? Ya, boleh aja. Cuma agak gantung ya. Tadi saya jelasin ke Pak Barnadus ya. Nah, 我已经知道. Nah, posisinya juga berbeda. Teman-teman lihat, izin itu di depan kata kerja, sedangkan le itu di belakang kata kerja. Ya, jadi mungkin saya nggak tulis ulang 2 kali, tapi teman-teman silakan melihat ya bahwa posisi mereka juga berbeda ya. Sisi Andreas pertanyaannya bagus ya untuk konfirmasinya. Baik, 再来是 Ibu Leni, Hanzi sama seperti Tian ya, 老师 waktu. Oh iya betul, yang ini ya. Oh iya di sini. Betul betul Bu ya, saya ganti warna. Jadi itulah kenapa kita itu belajar nggak cuma misalnya, oh ini artinya sedikit, terus udah gitu ya. Tapi kita perlu memahami bahwa oh huruf Mandarin ini dia punya arti yang lain lagi ya di konteks yang lain ya. Itu makanya kalau teman-teman masih ingat dulu saya waktu belajar awal-awal itu saya buka kamus. Jadi begitu buka kamus saya cari nih misalnya contoh tien gitu ya. Nah, di kamus itu nanti dia ada penjelasan. Ini pakai untuk apa, konteksnya apa gitu. Sehingga teman-teman dia tahu, oh ini semua satu huruf, tapi berbeda konteks. Iya, gitu ya. Nah, jadi ini detailnya sedikit, tapi kalau tiennya misalnya dia berdiri sendiri, kayak contoh sekarang jam berapa ya? Oke, misalnya contoh sekarang jam 3.30, berarti sang tien pan, ya, 3.30. Atau 3:30 也可以ya, 3:30. Tapi tiennya nggak pakai kalau ini ada pakai l. Ya, 3:30. Tiennya betul, artinya jam. Betul, huruf Mandarinnya sama ya. Sisi Bu Leni untuk konfirmasinya. 再来是 coba ya, saya lihat saya ada ketinggalan nggak? Oke, nggak ada ya. Saya scroll lagi, lanjut. Ibu Nani, 如果你有困难可以和我们商量这个句子对吗？对，betul. Kalau kamu ada kesulitan boleh berdiskusi ya. 商量 itu berdiskusi dengan kami ya. 可以和我们商量. Teman-teman lihat nggak? 和 ya. Saya cuma mau bilang sama teman-teman bahwa nggak serumit yang teman-teman pikirin, aduh grammar gitu ya. Tapi teman-teman lihat nggak? Sebenarnya dia ada pola ya. 如果你有困难, saya nggak bahas yang 如果你有困难, tapi saya mau bahas 和 gitu ya. 可以和我们商量. He-nya tetap tarik depan loh teman-teman. Ya nggak? Berasa nggak? Oh iya ya, boleh berdiskusi dengan kami. Bahasa Indonesia-nya dengan kami itu di belakang. Ya, saya tahu. Tapi begitu ada he, dia harus tarik ke depan, teman-teman. Karena yang saya bilang bahwa ya dia akan gabung kayak seperti subjek. Jadi itu yang saya pikir teman-teman bisa lihat, oh iya ya polanya begitu ya Laoshi ya. Sehingga saya tidak akan tertukar ya. Oke, jadi Sisienin Bu Nani atas kalimatnya dan kalimatnya benar ya. Oke, baik. Kemudian Yaudiar, ya
Oke ya, ini ada contoh kalimat dari teman-teman. Ibu Xiuzhen bilang, 我有一点忙. 我有点忙 boleh ya. Kalau udah ada 有点 itu i-nya biasa dihilangkan karena dia sudah ini. Kan mungkin teman-teman lihat kalimat 老师 ada i kok. Ya, kita lihat konteks. Saya ganti warna biar kelihatan jelas. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau bilang saya agak sibuk, biasanya i-nya dihilangkan. Jadi 我有点忙 ya, saya balik ke sini ya. Sifat agak di belakangnya ada sifat. Jadi i-nya itu biasanya orang hilangkan. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin kalimat yang maksudnya i-nya ini adalah idir, terus kata benda, maka i-nya perlu dicantumin. Itu maksudnya ya. Jadi Ibu Xiuzhen kalau misalnya mau bilang, oh, 老师 saya agak sibuk, maka Ibu bisa bilang, 我有点忙, cukup ya, i-nya boleh dibuang. Nah, kalau Ibu lihat, Ibu bikin kalimat pakai idir gitu ya. 我一点东西也不想买, oke ya. Jadi saya sedikit pun barang itu nggak pengen beli, oke, lagi nggak mood belanja misalnya contoh ya. Jadi udahlah, 老师 saya nggak pengen belanja apapun. Nah, boleh ya. 我一点东西也不想买. Nah, itu di situ perlu pakai 一点 karena belakangnya adalah benda. Ini ya teman-teman perlu tahu ya. 钱 ini kan benda uang gitu ya. Oke, now 钱 adalah uang atau kata benda. Nah, begitu ya. Oke, lanjut berikutnya. 睡觉睡好觉. Oke, benar Xiaoming. Ya, kalau 睡好觉 itu artinya tidur, 睡觉 itu tidur biasa ya. 我要睡觉了 gitu. Tapi kalau 睡好觉 itu adalah tidurlah dengan baik gitu ya. Oh, 我想睡好觉. Jadi saya pengen tidur nyenyak. Bahasa Indonesia saya pengen tidur nyenyak gitu ya. 我想睡好觉. Jadi saya pengen tidur dengan baik. Ya, 睡好觉. Baik, berikutnya kita akan lihat ya, ada Ibu Xiuzhen. Oh ya, ini tadi udah ya. 我们公司快要放假了. Oh, oke. Oh, dia kalau direspon tuh turun ke bawah ya, teman-teman ya. Saya baru tahu ya. Oke, baik. Kalau gitu yang sudah saya lanjut dulu. Oke ya, sudah dijawab sama Bu Leni. 你喜欢做什么的休息? Oke, maksudnya kamu istirahat. Jika kamu istirahat suka melakukan apa? Oke, baik. Berarti yang dimaksud Bu Leni itu ya. Teman-teman boleh bantu saya nggak? Kalau kamu istirahat, suka melakukan apa? Gitu ya. Jika kamu istirahat, suka melakukan apa? Jadi, ayo, boleh bantu saya sambil latihan bikin kalimat gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau dari saya, biasanya saya akan bilang, pada saat istirahat, kamu suka ngapain? Itu biasanya ya. Jadi, pada saat istirahat berarti, 休息的 pada saat 的时候 ya. Oke, saya lanjut ke bawah ya. Kamu suka ngapain? Ni siwan zuoshen ya, melakukan apa? Ini kalimat dari saya ya. 休息的时候你喜欢做什么? Ya, jadi kalimatnya yang benar begini Bu Leni ya. 你喜欢做什么? Kamu suka ngapain? 休息的时候你喜欢做什么? Ya. 休息 ini istirahat, 的时候 itu pada saat. Pada saat istirahat kamu suka ngapain? Gitu. Ya, oke. Berikutnya. Oke, kalau itu ambil. Oke, baik, Xiaoming. Oh, Xiaoming ya. Oh, maksudnya bisa digabung, bisa dipisah yang tadi 睡觉 sama 睡好觉. Oh, oke. 谢谢你. Saya malah nggak tahu loh istilahnya 离合动词 gitu ya. Li itu maksudnya dipisah ya, berpisah. He itu digabung gitu ya. Oh, ada begitu istilahnya ya. 谢谢您. Ya, terima kasih ya.
berarti ya benar ada 睡觉 ada 睡好觉 oke baik谢谢您的信息ya terima menambah pengetahuan buat kita semua ya ada 离合动词 teman-teman ya kata Xiaoming 吃了饭喝了茶 oh oke baik ya jadi dipisah gitu ya si kata kerja dengan kata bendanya di tengah-tengah ditambahin sesuatu baik. Oke, saya belum pernah ketemu ya. Baik ya, berikutnya ada Ibu Dede. Ibu Dede, Laoshi izin tanya kalau pengguna ha ini apa ya? Oke, ha ini ada dia untuk benda. Bendanya boleh rata-rata sih sebenarnya benda mati, Bu. Benda tidak bernyawa gitu ya. Benda tidak bernyawa ya, benda mati. Tidak bernyawa. Tapi kadang-kadang dipakai juga untuk dia hewan atau tumbuhan. Boleh. Gitu ya, tumbuhan. Itu Bu. Jadi dia tetap baca ta ya. Cuman kita jadi tahu oh ini ta pasti bukan manusia gitu ya dengan huruf Mandarin ya. Semoga kejauh ya Bu Dede ya. Lanjut ini Ibu kayaknya ya, Bu Tutu. Oke, Lalu mau tanya bagaimana caranya agar kita tahu kalau wo itu nada 3 dan huruf yang lainnya. Pertanyaan yang sangat bagus, Bu. Bu Tutu, itu adalah memang aturannya. Jadi itu adalah fix paten. Jadi maksudnya Ibu tanya saya, Lalu kenapa Lalu bisa tahu wo itu nada 3, terus ni itu nada 3, terus misalnya xiu nada 1, si-nya nada 5 nih di sini. Itu hafalan, Bu. Itu hafalan. Jadi dia memang ketentuan dari sananya wo-nya nada 3. Jadi memang ketentuan. Ibarat saya hafalan. Tapi kalau cara yang benar itu bukan misalnya contoh ya teman-teman lagi hafal kosakata. Oh, wo-nya 3, ni-nya 3, terus te-nya nada 5, terus shiho misalnya shi-nya 2, ho-nya 5. Bukan, itu bukan cara belajar yang benar. Kalau misalnya teman-teman ada yang benar adalah belajar ucapin yang benar dulu. Itu saya. Jadi dulu saya belajar, saya ucapin dengan benar. Saya nggak hafal. Saya nggak bukan hafalin yang kayak tadi ya. Tapi saya begitu ucapin yang benar, wow. Oh, wo-nya nada 3. Memang itu prosesnya ada feeling ya. Tapi teman-teman percaya sama saya, kalau teman-teman disiplin, kalau teman-teman masih ingat ya, ayo teman-teman kopas dulu, kopas. Disiplin baca dengan benar. Benar nggak? Saya bilang cuma 2 prinsip sebenarnya. Mau sampai advance juga sebenarnya 2 prinsip ini. Kopas dulu yang Laoshi-nya bilang apa, kalau masih teman-teman nggak punya pegangan. Terus yang kedua disiplin. Disiplin ini yang nggak mudah teman-teman. Begitu kita lagi baca di rumah, kita pikir udahlah pokoknya saya baca aja, nggak usah sesuai nada. Nah ini yang akan membuat kita kesulitan gitu. Aduh ini nada berapa ya? Jadinya saya masih hafalin lagi ya. Jadi ada beban. Nah kalau saya bilang mendingan sekalian jalan, teman-teman baca dengan nada yang benar, itu disiplin. Nanti teman-teman tahu, oh, xiu-xi. Contoh ya, xiu-xi. Oh, xiu 1, si-nya pendek ringan, berarti nada 5. Itu butuh tuh, kalau saya bisa jawab ya. Jadi, semoga teknik belajarnya yang harus tepat supaya teman-teman nggak frustasi. Karena ada yang cerita sama saya, dia tuh hafalin satu-satu gitu, teman-teman. Wo-nya 3, terus misalnya, zuo nada 4, shen-me itu shen-nya 2, me-nya 5. Lama-lama buyar. Itu lesson pertama hafal, lesson kedua buyar. Bukan gitu-gitu caranya ya. Jadi kalau caranya nggak tepat, yang ada frustasi. Ya, itu ya. Jadi itu yang saya bisa berbagi sih. Oke, baik. Bukaji Bu Xiuzhen ya. Jadi boleh ini dibuang ya. Saya lanjut berikutnya ada Pak Andreas. 昨天我去了市场，然后就有点不舒服。 Dalam kalimat ini kita pakai yodir bukan idir ya. Betul Pak Andreas ya. 昨天我去了市场. Kemarin saya pergi ke pasar. 然后觉得ya. Kemudian merasa ya. Kalau 就 itu maka. Tapi kalau cocok mungkin Bapak boleh pakai 觉得 merasa. Kemudian merasa 有点不舒服 agak tidak enak badan. Tapi yodirnya penggunanya udah benar ya. Oke, 再来是 kita lanjut. Oh, halaman 1, 2, dan 3 ya. Oke, baik. Silakan. Ya, silakan.
Ya, ini halaman 1. Saya lanjut ya. Oh, Ibu Chunrong bantu saya translate yang tadi ya. 如果你在休息，你喜欢做什么？Boleh sih Bu ya. Cuman 如果 itu biasanya untuk apa? Kita bilang perumpamaan jika maka ya, jika maka. Jadi memang kalau yaitu saya bilang kalau kita belajar mentranslate-nya doang itu kita langsung translate kan jika maka gitu ya. Jika kamu istirahat kamu ngapain gitu ya. Tapi kalau kita belajar itu sebenarnya belajarnya hidup. Apa makna yang mau dinyatakan dalam kalimat itu? Saya ngomongnya dalam versi bahasa Mandarin gitu ya. Nah, itu yang tadi saya translate ya di halaman berapa ya? Ini halaman 1 udah. Saya lanjut dulu ya. Ini halaman 2. Halaman 2, kemudian halaman 3 ya. Oke ya. Beres? Nah, tadi sekilas sebentar. Tadi di mana ya yang Shoshi ya? Saya cari dulu. Oh, ini ya, 休息的时候你喜欢做什么? Itu cara ibaratnya orang China itu ngomong kalau lagi tanya, kalau istirahat kamu ngapain? Nah, bahasa Indonesia kan kayak di bahasa Indonesia kita ada kalau lausut. Iya, betul. Jadi masuk budaya ya satu suku bangsa. Makanya kenapa saya tekanin teman-teman tuh, teman-teman kalau suka nonton nonton. Karena dari nontonlah teman-teman mengenal budaya mereka, cara ngomong mereka, cara mereka berekspresi. Itu dapatnya di situ. Jujur, saya banyak dapat di situ ya. Karena dulu waktu kecil kita di Riau itu siaran dari apa maksudnya tanah air itu malah lebih sulit. Nah, kita banyak dapat apa ya film-film dari Malaysia banyak kan. Nah, terus sekarang apa sebelum saya lulus SMA itu ada dari Taiwan. So, itu iya dari nonton saya banyak belajar terus merasa oke lah saya mau nonton itu pasti kebantu banget teman-teman tahu mereka cara berekspresi menyatakan sesuatu gitu ya. Oke, ini udah kejawab semua ya. Baik, coba ya saya scroll ada yang ketinggalan nggak? Ya, Bu Kaji Liana ya, Bu Kaji Bu Tutu ya. Bu Tutu semoga jawaban saya bisa membantu Ibu. Saya tahu Bu, pertanyaan Ibu itu sedang dihadapin semua orang. Artinya gila ya, ini pakai nada. Kapan ya saya bisa hafal semua nada ya? Ustazah. Jadi bukan teman-teman hafalin nada. Pastikan teman-teman baca dengan nada yang benar. Jadi semoga misalnya teman-teman ikut kelas ini terus habis itu kan gelombang selesai teman-teman nggak ikut. Tapi saya cuma mau teman-teman lanjut misalnya contoh ke advance ke level berikutnya. Ingat 2 patokan saya. Kopas. Kalau lausnya pronunciation-nya bagus, kopas. Yang kedua, disiplin. Itu doang sih sebenarnya ya. Nah, kalau 2 prinsip itu teman-teman terapin, saya rasa sih pasti luar biasa. Ya, oke. Cukup. Sepertinya sudah semua ya. Saya takut saya ada ketinggalan. 应该没有是吧? Harusnya nggak ada ya. Oh iya, ada Bu Nani ya, sorry ya. Ini saya scroll baru ketahuan apa? Ada yang ketinggalan. Sebentar ya Bu Nani, saya bacain ya. 请你们给我机会付钱这次可以吗，老师? Kebalik Bu. Jadi Ibu boleh bilang 请你们给我付钱的机会。请你们这次. Jadi 这次-nya tarik depan Bu ya. Saya catat ya, saya tulis. Ini sudah? Yang halaman 5 sudah? Oke, baik ya. Saya tulis dulu kalimat Bu Nani. Sekalian teman-teman bisa belajar dan kosakata ya. Jadi Bu Nani itu maksudnya gini, tolong kalian kasih saya bayar gitu ya. Saya kayak mungkin kita pergi makan bareng-bareng selalu mereka bayarin. Nah, Bu Nani bilang, tolong ya kasih saya kesempatan kali ini untuk bayar. Ya, benar ya Bu ya. Oke, kalau gitu apa namanya saya tulisin ya. Jadi yang benarnya itu gini Bu, ada sedikit kebalik ya. Gak apa-apa. Berani bikin kalimat, nanti dapat yang benernya. Kan apa ya? Kita bilang bonusnya adalah teman-teman dapat ilmu. Jadi nggak apa-apa ya. Jangan berpikir, aduh bikin kalimat ini salah gimana ya. 没关系的呀，请你们
ya, 请你们这次给我付钱的机会。请你们 sebenarnya 这次nya nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai boleh ya. 请你们这次 tolong kalian kali ini gitu ya. Jadi memang agak panjang tapi nggak apa-apa. Kalaupun enggak 这次nya nggak usah dipakai, orang sudah paham ya. Jadi 请你们这次给我 ada yang ketinggalan. 给我付钱的，付钱都 bayar ya, bayarin 付钱的机会的机会. Oke, saya kasih pinin dulu ya. 请 itu tolong, please gitu ya. 请你们这次 ada juga satu cara ngomong lagi sebenarnya. 这次给我付钱的机会. 机会 itu kesempatan. 付钱 itu bayar. Bayar uang ya, bayar. Maksudnya bayarin gitu ya. 这次 kali ini. Kali ini kasih saya gitu ya, 给我. Jadi 请你们这次给我付钱的机会. Jadi tolong kalian kasih saya kesempatan untuk bayar kali ini ya, jangan selalu dibayarin. Itu kan ya, Bu Nani ya, benar ya. Nah, 请你们给我这次付钱的机会 boleh, kalau mau 这次nya sebelum 付钱 boleh, atau mendingan 这次nya ditarik ke depan karena dia adalah subjek sebenarnya. Posisi dia itu subjek. Dia mewakili seluruh kalimat itu ya, kali ini kan. Berarti dia adalah kepalanya kali ini gitu ya, kali ini. 这次. Ya, ini ya Bu susunannya ya. Jadi 这次nya jangan taruh di belakang. Ya, karena bahasa Indonesia saya tahu. Teman-teman bilang, tolong kasih saya kesempatan bayar untuk kali ini. Ya nggak? Ya saya tahu ya, tapi nggak, di translate-nya nggak begitu ya. 这次nya tarik depan ya. 请你们这次给我付钱的机会. Begitu yang benar ya. Ya, silakan di screenshot dulu. Sambil saya scroll lagi ya, ada yang ketinggalan nggak? Kadang-kadang sorry ya teman-teman, saya scroll terus ada yang ketinggalan, jadi teman-teman boleh kasih tahu saya ya. Karena scroll ada yang kelewat. Pertanyaan Bu Leni, langsung kalau disingkat biar yang ditulis bagaimana membedakan, karena saya pernah ada kalimat seperti itu. Kalau untuk membedakan sebenarnya tergantung konteks kalimat Bu. Jadi kalimatnya artinya apa? Diartikan. Jadi yaitu makanya kalau cuma tanya saya satu kosakata kayak tadi, nah saya jelasinnya agak panjang kan, saya bilang oh ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu tanya saya, benar harus ada konteks kalimat sehingga kita tahu oh di sini maksudnya begini gitu ya Bu ya. Jadi memang perlu ada kalimat sih untuk membatasi artinya nggak kemana-mana. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi, supaya saya lihat masih ada lagi. Oh, Ibu masih bahas yang itu ya. Kalau istirahat kamu sedang suka ngapain? Iya Bu, Bu Leni nggak bisa bilangnya, oh di kalimat ini kan subjeknya ini gitu ya. Sudah, bukan Bu. Dia nggak bisa dipelajarinya seperti itu. Tapi pelajarinya adalah pada saat istirahat, kamu ngapain? Kalau kita bilang bahasa Indonesia-nya juga begitu kan. Kalau pada saat istirahat, kamu sedang ngapain gitu. Jadi nggak selalu harus subjek di depan, bukan. Itu bukan patokan, bukan. Kalau yang kemarin saya cerita, itu kan misalnya contoh subjek, predikat, objek ya. Tapi nggak selamanya kalimat selalu bentuknya begitu kan Bu ya. Iya. Jadi nggak bisa bilang, oh lalu ini subjek jadi semua saya tarik depan. Bukan. Kita perlu memahami, makanya disebut comprehension, memahami. Makanya ya unsurnya itu bahasa itu nggak bisa ditranslate ya satu kata ya. Makanya kadang-kadang teman-teman nggak tahu ya, pernah ketemu nggak orang itu dia pakai Google Translate, terus dibaca itu agak aneh. Saya mau tanya nih pengalaman teman-teman yang bahasa Inggris pinter, terus misalnya orangnya itu pakai Google Translate Inggris. Google Translate bukan ditranslate sendiri berdasarkan makna.
pernah nggak maksudnya merasa aneh, itu kalimatnya aneh ya? Boleh respon ke saya nggak? Kayak gitu kan ya, saya rasa semua bahasa sama, jadi memang nggak bisa ditranslate letterlek. Ya udah ini posisinya di sini, ini posisinya nggak bisa. Ya, iya aneh ya, bener ya. Jadi nggak cuma bahasa Mandarin kan, berarti semua sama. Jadi kita tuh belajar bahasa, belajar memahami cara bahasa ini berekspresi kalau saya bilang. Nah, jadi makanya kadang-kadang dulu ya teman saya pernah ada minta orang translate. Terus orangnya pede, dia bilang, oh ya saya bisa translate. Terus begitu terima hasilnya, teman saya marah-marah, dia bilang, ini orangnya pakai Google Translate. Jadi orangnya pikir Google itu kan canggih ya, dimasukin aja gitu ya. Ya benar canggih, dia bisa satu-satu kalimat. Tapi ternyata yaitu si Google itu dia bukan manusia teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa menangkap makna kalimat satu kalimat itu apa. Kalau saya boleh satu, kalau teman-teman mau nyatain satu kalimat, sebenarnya yang dipahami itu satu kalimat ini rangkaian maknanya apa. Jadi bukan ditranslate satu-satu kata. Itu ya. Tapi kalau saya ajarin teman-teman yang grammar kan saya perlu jelasin satu per satu. Iya, oke ya. Sinyalnya saya nggak bagus, putus-putus. Baik, kayaknya saya masih ada beberapa ini yang belum kejawab. Sebentar ya, saya coba lihat ya. Tadi keputus, jadi saya coba baca dari ininya saya, dari tabnya saya sebentar. Masih ada nggak pertanyaan yang belum kejawab ya? Hmm, 这次请你们让我付钱吧. Oh iya, boleh Ibu Chunrong ya. Nah, kalimatnya begitu betul ya. Jadi kalau tadi saya perbaiki dari kalimatnya Bu Nani gitu ya. Kalau Ibu ngomongnya dari ekspresi, apa namanya? Orang bahasa Mandarin itu ekspresi kayak gimana? Nah, Ibu Chunrong bagus ya. 这次请你们让我付钱吧. Ya, kali ini biarkan saya yang bayar. Udah gitu ya. Oke, jadi nggak usah pakai 机会, kesempatan dan segala macam. Boleh. Ya, Ibu Chunrong udah benar. Sebentar, tadi ini sudah semua. Terus, oke, Pak Andreas ada tanya, 我的错 apakah sama artinya 多亏我,不是, beda-beda Pak ya. Terus dari Pak Fandi, 老师 nada baca c sama c sama gimana? Oh, gimana ya 老师? Sama satu lagi Bu Reni ya. 老师 bedain tan sama tan apa? Oh, oke, baik. Kalau gitu, sebentar. Kalau gitu berarti saya balik ke share screen saya ya. Ada 3 pertanyaan belum saya jawab, boleh. Tadi, 等一下啊. 我的错 sama 多亏. Beda Pak. Ini ya. Oke, saya halaman baru aja. Sorry, saya lupa, saya belum share screen. 等一下. Hmm, 等一下. Oke. Jadi 我的错 itu kesalahan saya gitu ya. 我的错 都是我的错, misalnya contoh ya, semua adalah salah saya, contoh orangnya aku salah gitu ya. 我的错, 错 ini jadi salah, kesalahan ya, kesalahan saya. Jadi ini kesalahan saya. Tapi kalau 多亏 itu bukan Pak, 多亏 itu untungnya. 多亏有你, artinya apa? 多亏有你. Ada yang mau bantu saya translate? 多亏有你, artinya untungnya. Toko itu lebih ke untungnya. Bahasa Indonesia kita punya istilah ini juga. Untung ya gitu ya. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya positif loh. Udah kenapa-kenapa masih bilang, oh untungnya. Ada ini ya. Tokwe Yoni, untungnya ada kamu yang bantuin saya. Ya, gitu. Jadi beda sih Pak. Kalau 我的错 itu kesalahan saya gitu ya.
Tapi kalau 多亏有你 berarti untungnya ada kamu. 不一样 ya. 多亏 itu untung, untungnya, sorry, untunglah, untungnya. Itu ya. Terus tadi Pak Fandi tanya tentang 这 sama 智, misalnya contoh nada 4 dua-duanya Pak. Jadi yang saya bisa kasih tips ke teman-teman yang masih kebingungan ini, kalau ZHE itu teman-teman ingat A, O, E-nya kencang. Jadi bacanya misalnya ada 4, C, gitu ya. ZHI, I-nya kan nggak bunyi I, tapi bunyi beda ya. Nanti teman-teman dengar rekaman di flashback lagi. Sehingga misalnya ZHI nada 4 berarti C, dia nggak bunyi ya, beda ya. Nah, kalau ini Z, ini C, gitu ya, C sama Z, itu ya Pak Fandi ya. Oke, gini ya. Itu kejawab. Terus ada pertanyaan dari Bu siapa ya tadi ya? Saya ingat pertanyaan tapi namanya lupa ya. Pertanyaan dari Bu Reni ya. Laoshi bedanya tan sama tan shi apa? Bu Reni itu sama sebenarnya ya. Sama. Jadi tan sama tan shi itu sinonim, cuman tannya itu lebih singkatnya. Ya, jadi ada orang kalau misalnya udah ngomong lebih singkatnya dia pakai tan. Sama sih Bu, sinonim ya. Tan sama tan shi. Nanti di materi juga kita bakal dapetin juga. Oke, ini ya. Tan sama tan shi sama Bu. Artinya sama, artinya tetapi. Tan sama tan shi. Tetapi ya. Oke. Nah, itu 3 pertanyaan yang tadi ini ya. Oke, terus ada Mei Xiang Hao Zai. Hao Zai ada kata ini ya, untung ya Bu ya maksudnya ya. Itu lebih biasanya Taiwan. Taiwan daerah-daerah selatan pakai Hao Zai. Hao Zai you ni ya, untungnya ada kamu ya. Tapi kalau Tuhui itu bahasa Mandarin yang secara nasional Bu. Biasanya orang bilang Tuhui ya. Oke ya, terjawab ya Bu Mei Xiang. Lanjut Ibu Dila. Laoshi untung pakai hai hao boleh nggak? Hai hao you ni. Boleh juga, boleh. Cuman untungnya itu dia sebenarnya punya istilah ini. Tuhui, untungnya gitu ya. Tuhui. Ini ibaratnya kosakatanya. Tapi kalau hai hao itu kayak kita tuh ngambil masih oke lah gitu ya. Hai hao, hai kei. Hai hao you ni ya. Untungnya ada kamu. Boleh, boleh ya Bu Dila ya. Jadi saya mungkin nggak bilang sinonim, tapi mereka menyatakan makna yang sama ya, hai hao. Lanjut Pak Andreas, maaf tanya lagi nggak apa-apa. Chaputuole dengan ihu. Ihunya ada tulisan Mandarinnya nggak Pak? Kalau chaputuole itu kurang lebih ya, artinya hampir, almost ya betul, almost. Jadi hampir tuole chaputuole. Misalnya contoh ya, bilang Laoshi lagi renov rumah ya. Nah, kalau renov rumah, saya bilang, iya, sudah mau selesai ya, almost ya. Jadi kita bisa bilang, cabutula, gitu ya. Jadi Pak Andreas tanya, Lalu renov rumahnya udah mau selesai belum? Oh, saya bilang, cabutula. Tapi kalau ibu, saya butuh huruf Mandarinnya, Pak. Ibu saya belum pernah pakai juga. Biasanya sih cabutula. Cabutula ya. Kurang lebih udah mau selesai ya, hampir. Betul, Pak. Ihu kalau Bapak ada tulisan Mandarinnya boleh ya. Oh, jihu. Kalau jihu itu enggak sih. Cakutu jihu yang beda ya. Jihu. Jihu itu seolah-olah. Ya, jihu. Dia dengan cabutule yang beda. Ini kalau cabutule itu dia satu frase. Jadi berdiri sendiri. Tapi kalau jihu ini dia butuh belakangnya gitu. Seolah-olah apa gitu ya. Jadi ini seolah-olah jihu. Contoh 这几天天气很热，几乎我们好像离太阳很近gitu ya. Kan cuaca beberapa hari ini panas banget gitu ya. 几乎我们离太阳很近 gitu ya. Kayaknya jarak kita sama matahari itu makin dekat, padahal enggak, itu kayak seolah-olah doang perumpamaan ya. Jihu, puyang Pak ya, beda.
Ibu Shirley bilang Kang Hao Yoni. Kang Hao Yoni itu pas banget ada kamu. Puyang. Beda sama Tokoi. Kalau Tokoi itu untungnya. Kalau Kang Hao itu pas banget nih. Kang Hao Yoni, 过来 帮忙一下. Gitu. Puyang. Beda. Pas banget nih ada kamu. Sama untungnya ada kamu. Orang tersebut lebih bersyukur untungnya ada kamu ya. Ekspresi memuji orang, aduh untungnya ada kamu yang bantuin saya. Tokoi. Tapi Kang Hao Yoni itu sebenarnya mungkin pas banget nggak ada orang di samping itu ya cuma ada dia ya udahlah sini sini bantuin. Beda beda konsep ya. Oke ya itu terus Caputo ya Bu Leni ya. Caputo itu ini sih. Caputo pininnya kayak gini. Caputo. Huruf Mandarinnya ini ya, pininnya nanti saya tulis Caputo ini kurang lebih ya. Oh yang tadi ditanya Pak Andres ya, kurang lebih lah kayak ada le ya, Caputo le. Ini ya Bu. Caputo le itu kira-kira Caputo ya ya boleh boleh. Soi itu apa? Soi itu adalah maka, maka, jika maka. Caputo kurang lebih soi-nya saya tulis di sini ya Bu. Soi ya. Maka. Oke, ini tulisan huruf Mandarinnya ya Bu Leni ya. Oh, oke ya. Pertanyaan terakhir dari Bu Lia. Kang Hao Yoni satu frase ya Bu. Satu frase ya Laus. Kang sendiri tadi artinya baru saja. Dia bukan satu frase ya, bukan busu. Karena maksudnya bukan paten begitu kan dia bisa gabung yang lain. Iya, Kangnya sama Bu tulisannya, cuman arti konteksnya berbeda ya. Kang Hao itu Kang pas bagusnya ada kamu. Yang tadi saya jelasin, ya udahlah kita bilang apa namanya nggak ada apapun jadi. Saya lupa loh kosakatanya ya. Nah itu maksudnya ya. Jadi nggak ada siapapun yang bisa bantu kita pas ada dia, walaupun sorry ya, misalnya dia kayaknya nggak begitu kompeten deh. Contoh ya, sorry ya. Ya udahlah Kang Hao Yoni, ya udahlah itu loh. Nah itu Kang Hao. Jadi pas banget ada kamu. Kang itu bisa artinya tadi, baru saja, juga bisa pas. Ya, Ibu Lia gelombang baru ya. Kalau gelombang sebelumnya, saya jelasin detail banget materi tentang Kang sama Kang Cai. Nah, kalau Ibu memang baru di gelombang ini, nggak apa-apa, nanti ikutin terus ya materinya. Nanti ada materi saya tentang Kang sama Kang Cai yang detail banget. Semua artinya saya jabarin ya. Jadi Kang betul hurufnya sama tapi artinya berbeda ya. Oke. Ya nggak ada rotan akar pun jadi ya sisi Ibu Helena ya. Iya ya benar. Jadi konsepnya berbeda. Makanya teman-teman kalau memuji orang bilang wah untungnya ada kamu ya yang bantuin saya. Teman-teman memuji orang kan, maka pakailah tuokoi. Wah tuokoi yoni. Kita benar berterima kasih banget ada dia gitu ya. Makanya kita bilang tuokoi. Kalau Kang Hao itu 看看 oh Kang Hao Yoni 过来 jadi kayak ya udahlah pas kebetulan ada dia ya udahlah dia bantuin gitu. Nah berbeda ya. Oke, itu dari teman-teman ya semua sudah kejawab. 谢谢大家，我们明天见 ya, kita ketemu besok ya karena ada jadwal yang ini jadi hari Jumat saya majukan ke hari Kamis besok supaya teman-teman nggak terlalu banyak bolongnya ya. 好，谢谢大家。祝大家健康平安，拜拜，再见。